Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah Tarim, Tarim merupakan kota kecil di Provinsi Hadramaut, Republik Yaman, dikarenakan teritorialnya hanya sebesar kecamatan di Indonesia. Namun demikian, kawasan berjuluk Kota Sejuta Wali ini memiliki 360 masjid yang tersebar di setiap distriknya. Salah satunya Masjid Mohdor. Penamaan tersebut diadopsi dari pendiri masjid itu sendiri, yaitu Syekh Umar Mohdor bin Al-Faqih Muqaddam Tsani Syekh Abdurrahman As-Saggar. Sedangkan yang membangun menara Masjid Mohdor adalah Syekh Awad Sulaiman Afif, yaitu ketika beliau melakukan perenovasian terakhir dan perluasan pada masjid, tepatnya pada tahun 1333 Hijriah atau 1914 Masehi, dan masih bertahan sampai sekarang. Sedangkan yang menjadi arsitek pembangunan menara tersebut adalah As-Sayyid Al-Allamah Abu Bakar bin Abdurrahman bin Syihab, yang mana beliau wafat pada tahun 1341 Hijriah. Hanya saja Al-Habib Al-Allamah Al-Mufakkir Al-Islami Abu Bakar Al-Adni bin Ali Al-Masyhur telah menyebutkan di dalam kitab beliau Lawami'un Nur bahwasanya As-Sayyid Al-Muammir Abdullah bin Ali bin Smaid berkata, Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Masyhur, beliaulah yang merancang arsitektur menara Masjid Mohdor, dan konsepnya itu beliau datangkan dari India ketika beliau merasa kagum dengan salah satu menara masjid yang ada di sana. Maka beliau memberikan gagasan untuk membangun seperti menara tersebut. Dan tidak cukup sampai di situ. Bahkan beliau memberikan donasi untuk pembangunannya dan memulai untuk membangun fondasi menara masjid tersebut. Akan tetapi, mungkin bisa kita kumpulkan dua pendapat ini, bahwasanya beliau berdua memang bekerja sama untuk merancang arsitektur menara Masjid Mohdor, sebagaimana yang diutarakan oleh As-Sayyid Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri. Adapun sebab dibangunnya Masjid Mohdor di distrik Muhaizorah ini, itu adalah sebagaimana yang diutarakan oleh Syekh Umar Mohdor seraya berkata, "Aku bangun masjidku di tempat ini karena letaknya yang berdekatan dengan Masjid Al-Hujairah dan Masjid Asyik. Terletak di jantung kota Tarim, tepatnya di sisi selatan setelah melalui Simpang 4 Tarim di sebuah distrik yang bernama Muhaizorah. Masjid Mohdor telah menjadi ikon populer dan salah satu masjid bersejarah di kota tua ini." Masjid ini mempunyai dua pintu masuk dan dikenal unik lantaran menara segi empat masjid yang menjulang tinggi.
Selain konfigurasi desain khas klasik ala Yaman, percaya atau tidak, konstruksi menara setinggi 45 meter atau 175 hasta ini ternyata terbuat dari tanah liat alami bercampur jerami. Warga Tarim menyebut campuran tanah liat dan jerami sebagai labin. Kendati menara Masjid Mohdor ini berumur ratusan tahun, namun menara masjid tertinggi di Tarim ini masih utuh dan berdiri kokoh. Di dalam menara ini dilengkapi anak tangga yang dapat mengantar pengunjung untuk menikmati pemandangan kota Tarim yang indah dan mempesona dari ketinggian. Bagi warga Tarim, Masjid Al-Mohdor dianggap sakral dan memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya, barang siapa yang berdoa di dalam masjid, diyakini doanya akan cepat terkabul. Sementara sumur yang terletak di bagian kiri halaman masjid, konon airnya bisa menjadi obat penyembuh bagi berbagai penyakit. Beraneka ragam aktivitas rohaniah mewarnai rutinitas masjid ini. Di antaranya pembacaan Maulid Nabi pada setiap tanggal 12 bulan Rabiul Awal dan di bulan Rajab yang diadakan di pagi hari. Begitu juga dengan acara khataman Al-Quran rutin yang diadakan setiap malam 29 Ramadan yang dihadiri ribuan jamaah, baik dari kota Tarim sendiri maupun dari luar kota. Sampai saat ini, masjid legendaris ini tidak sunyi dikunjungi masyarakat guna beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun biografi Syekh Omar Mohdor, beliau adalah putra Al-Faqihul Muqaddam Tsani Syekh Abdurrahman As-Seggar. Beliau adalah imam pada zamannya yang mengungguli teman-temannya, bahkan para guru-gurunya. Beliau dilahirkan di Tarim. Beliau sejak kecilnya sudah dididik oleh ayahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah hafal Al-Quran ketika kecilnya, mengungguli anak-anak yang lainnya. Beliau juga menghafal kitab Minhajut Talibin, menyetorkan hafalannya kepada ayahnya dan ulama-ulama lainnya. Beliau sangat bagus dalam menghafal dan begitu cepat. Kadangkala ketika membaca kitab, beliau langsung hafal semua isi kitab tersebut setelah membacanya. Di antara guru beliau adalah Al-Faqih Abu Bakar bin Muhammad Balhajba Fadl, yang mana guru beliau ini sangat memperhatikan kitab Minhaj, kitab Tanbih, kitab Ihya, dan kitab Tafsir As-Silmi, sehingga beliau hampir hafal dengan isi kitab-kitab tersebut. Dan guru beliau begitu mujahadah dan bersungguh-sungguh dalam melakukan amal soleh. Beliau mempunyai begitu banyak murid, di antaranya Syekh Abdullah Al-Idrus Al-Akbar dan kedua saudaranya
Syekh Ali, dan Syekh Ahmad, yang mana beliau bertiga adalah anak dari Syekh Abu Bakar As-Sakran, dan masih banyak lagi murid-murid beliau yang lainnya. Syekh Umar Mukhdar, beliau wafat pada hari Senin tanggal 2 Zulqa'dah tahun 833 Hijriah, di saat beliau dalam keadaan sujud ketika sholat zuhur, dan beliau dimakamkan di pemakaman Zambal. Sekian sejarah tentang Masjid Mukhdar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.